Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Silviana Deluon dari Prodi Pendidikan Biologi IKI Budi Utomo Malang dengan dosen pengampu Keronisa SPD MSI. Indonesia merupakan negara hukum yang artinya semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan pada hukum. Tujuan hukum yaitu untuk menciptakan masyarakat yang tertib. Hukum mampu berdiri tegak dan memayungi keseluruhan komponen bangsa ketika didukung oleh moralitas penegak hukum itu sendiri. Penegakan hukum pada hakikatnya mencerminkan wujud cita-cita hukum yaitu keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Dalam keterikatan dengan penegakan hukum, penyelesaian kasus jika dilakukan secara konsisten dan konsekuen, maka yang diterapkan adalah hukum positif yang dilandasi moralitas para aparat penegak hukum. Pembahasan topik pertama, menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Tujuan negara Republik Indonesia dapat ditemukan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni pada alinea keempat. Tujuan negara Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sama sebagaimana yang dinyatakan Cranbook, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Topik kedua, menanya alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Masalah penegakan hukum di Indonesia yang pertama, perilaku warga negara khususnya oknum aparatur negara yang belum baik, contohnya KKN, suap. Yang kedua, adanya potensi konflik dan kekerasan sosial, contohnya SARA, tawuran. Yang ketiga, maraknya kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum dituntaskan. Yang keempat, penegakan hukum yang lemah, yaitu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Yang kelima, pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Pernyataan tersebut merupakan alasan dari mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia, guna menanggulangi perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh aparatur dan warga negara yang dapat mengganggu stabilitas penegakan hukum yang berkeadilan. Topik 3, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-haknya. Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat Jerman, menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu unsur keadilan, unsur kemanfaatan, dan unsur kepastian. Aparatur penegak hukum. Lembaga penegak hukum yang pertama yaitu kepolisian. Kepolisian ialah alat negara yang bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Yang kedua, kejaksaan. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Yang ketiga, kehakiman. Kehakiman bertugas untuk mengadili. Lembaga peradilan. Lembaga peradilan yang pertama, peradilan agama, yang bertugas dan berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Yang kedua, peradilan militer. Peradilan militer bertugas memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran. Yang ketiga, peradilan tata usaha negara. Peradilan ini bertugas untuk mengadili perkara atas melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara. Yang keempat, peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum. Peradilan umum terdiri dari pengadilan negeri atau pengadilan tingkat 1, yang kedua pengadilan tinggi, yang ketiga pengadilan tingkat kasasi atau Mahkamah Agung, dan yang keempat penasihat hukum. Topik 4, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Dinamika penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Yang pertama, banyaknya kasus perilaku warga negara melakukan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa hukum di Indonesia masih lemah dan perlu ditegakkan.
Yang kedua, penegakan hukum di Indonesia masih di bawah standar. Ini dibuktikan pada 10 tahun terakhir, demokrasi Indonesia tidak mengalami kemajuan dan masih tetap negatif. Yang ketiga, lemahnya penegakan hukum di Indonesia tercermin dari berbagai penyelesaian kasus besar yang belum tuntas. Yang keempat, lemahnya penegakan hukum di Indonesia tidak terbelakangi oleh rendahnya moralitas para aparat penegak hukum. Yang kelima, keterpurukan penegakan hukum yang berkeadilan terletak pada faktor integritas aparat penegak hukum, aturan hukum yang tidak responsif, serta tidak dipublikasikannya nilai-nilai Pancasila. Tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Yang pertama, menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat. Yang kedua, mempertahankan sikap baja, akhlak mulia, dan karakter yang kuat dalam penegakan hukum yang berkeadilan, sepertinya ada suap menyuap antar pihak. Yang ketiga, mengupayakan usaha preventif dalam mendidik warga negara, serta melakukan pembinaan kepada semua aparatur negara secara berkelanjutan. Yang keempat, menyaring perkembangan globalisasi yang menyebabkan lunturnya karakter-karakter aparatur dan warga negara. Topik 5, mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Thomas Hobbes menyatakan manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Inilah alasan mengapa diperlukan aturan. Cicero menyatakan ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Tahap yang lebih penting adalah penegakan dan kepastian hukum. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan yang lainnya. Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-haknya.